Oke teman-teman, di video kali ini kita akan bahas tentang laptop 10 jutaan terbaik di tahun ini. Tapi sebenarnya range harga 10 jutaan itu nanggung men. Kalau kamu mau laptop untuk desain grafis atau gaming ya 10 jutaan pastinya kurang. Kamu setidaknya butuh dana 14 jutaan untuk dapat laptop gaming yang layak. Ya gimana pun juga kalau budget kamu cuma 10 jutaan, mungkin salah satu rekomendasi ini ada yang cocok buat kamu. Yuk biar gak kelamaan, langsung saja kita ke rekomendasinya. HP Pavilion X360 14. Meski masih Core i3, performanya sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan semua i3 sebelumnya. Justru ia lebih mirip dengan i5 daripada i3. Slot RAM yang tersedia di laptop ini adalah 2, sehingga lebih mudah untuk dimodifikasi hingga 16 GB dengan mengganti masing-masing slot ke 8 GB. Ketika diuji dengan beban tinggi, laptop dengan dua varian warna silver dan gold ini tetap dingin dan tidak mengalami throttling sama sekali. Layarnya 60Hz touchscreen seperti semua laptop hybrid lain, sehingga cocok dipakai untuk kamu yang suka coret-coret. Dan kesimpulannya, kami rasa ini adalah laptop sekaligus tablet multifungsi yang lengkap di semua segi dan sangat sepadan dengan harganya tentunya. Untuk port, laptop ini tersedia USB Type-C, USB tipe A, HDMI, dan audio combo. Baterainya sendiri 3 sel 4 GWh yang bisa bertahan hingga 9 jam dengan pemakaian efisien dan tidak berlebihan. Webcam pastinya wajib ada di zaman sekarang ini. Laptop ini sudah dilengkapi HP Wide Vision 720p dengan dual array digital microphone. Satu lagi yang paling penting, laptop ini hadir dengan Office Home dan Student serta garansi resmi HP Indonesia 2 tahun. Lenovo IdeaPad Slim 3. Sesuai judulnya, laptop ini slim alias tipis, sehingga memang diperuntukkan bagi kamu yang suka bepergian tapi harus tetap bawa laptop. Dilihat dari spesifikasi internal, laptop ini kuat untuk menunjang kegiatan normal, untuk mendesain hingga gaming di settingan low medium berkat kartu grafik diskret Nvidia MX 330. Laptop ini cukup goib alias sulit ditemukan di toko-toko mainstream semacam Tokopedia ataupun Shopee. Laptop ini memiliki desain standar, yaitu mengusung form factor clamshell dengan material polikarbonat dan metal brush finish. Yang penting dari laptop ini adalah adanya privacy shutter pada webcam. Mengingat dunia internal semakin lama semakin berbahaya dengan segala macam cyber attack yang terus berubah. Asus ZenBook Q408UG. Dengan screen to body rasio 90%, layar laptop ini jadi sangat nyaman untuk dipandang dan berukuran sangat ringkas untuk dibawa-bawa. Layarnya juga anti glare sehingga cocok dipakai di segala situasi pencahayaan. Dengan tingkat kecerahan 250 nits dan 100% sRGB. Kemudian beralih ke keyboard, laptop ini tidak ada masalah kecuali touchpad yang kadang tersentuh ketika ngetik 10 jari berkecepatan tinggi. Ya memang inilah resiko laptop kecil zaman sekarang. Dan beralih ke sisi yang lain, keyboardnya sudah backlight dengan ukuran dan layout standar yang nyaman untuk mayoritas ukuran tangan. Kameranya 720p HD dan ia memakai dual speaker tersertifikasi Harman Kardon. Kemudian untuk jeroannya, laptop ini memakai AMD dengan clock speed 2,1 GHz up to 4,0 GHz dengan 6 core dan 8 mCh. Sama sekali tidak terasa perlambatan ketika diuji, bahkan untuk program-program yang lumayan berat. Performanya yang bagus, juga dibantu dengan kartu grafik dedicated Nvidia GeForce MX 450 2GB. Acer Aspire 5 Slim A51454G. Berbicara mengenai laptop ini memang agak sedikit unik. Ada dua jenis resolusi layar yang bisa kamu pilih, yaitu HD dan Full HD. Namun yang kita bahas kali ini tentunya adalah yang Full HD.
Untuk varian HD ada 3 jenis warna, yaitu gold, blue, dan silver. Sementara untuk varian Full HD hanya ada 2 jenis warna, yaitu silver dan gold. Kartu grafiknya sudah dedicated Nvidia GeForce MX 350, namun dengan RAM onboard bawaan yang cuma 8 GB, performa keseluruhan yang dirasakan pun nanggung. Laptop ini menggunakan Acer Purified Voice Technology yang diklaim bisa menghasilkan suara jernih, betul-betul jernih, serta 2 mikrofon yang compatible ke Cortana yang tidak akan pernah kamu pakai. Nah, selain itu keyboardnya sudah backlight, dan laptop ini bisa kamu pakai layaknya power bank berkat fitur power off charging. Webcam yang tersedia di laptop ini hanya HD, cukup untuk meeting online meski agak blur dengan resolusi 720p. MSI Modern 14B11MOU. Nah, di laptop MSI kali ini kamu tidak bisa main game-game berat karena grafiknya cuma pakai Intel Iris Xe, kecuali kamu pakai beli yang varian MX450 yang harganya juga tentu lumayan lebih mahal. Laptop ini cocok digunakan untuk pebisnis dan programmer berkat daya komputasi yang memadai, tapi masih kurang untuk desainer dan gamer. Bicara soal port, kekurangan laptop ini adalah ia tidak punya RJ45 dan port USB-C yang tidak bisa dipakai ngecas, hanya untuk transfer data saja. Penyimpan laptop ini juga hanya satu slot, jadi kalau kamu rasa 512 GB masih kurang, langsung minta tukar tambah saat pembelian. Dari segi keyboard, semua tombol enak dipencet, terasa agak kenyal dengan travel yang lumayan, tapi sayang sekali tombol powernya digabung dengan tombol keyboard sehingga bisa tidak sengaja tertekan kalau kamu ngebut ngetiknya. Nah, selain itu laptop ini tersertifikasi militer grade 810G sehingga bisa kamu pakai untuk traveling dan dipakai di suhu tinggi atau lingkungan ekstrim pun ia tidak akan gampang bermasalah. Nah, seperti yang kita kenal, laptop MSI cenderung murah untuk laptop sekelasnya berkat pemilihan fitur-fitur yang efisien dan penting-penting saja. Kalau berminat beli, ada 3 varian warna yang bisa kamu pilih. Pemilihan laptop ini juga disertai softcase resmi dari MSI. Jadi kalau tidak dibeli berarti kamu salah toko atau tokonya lupa tidak memberikan di paket penjualannya. Lenovo IdeaPad Flex 5. Laptop ini sebenarnya salah satu laptop hybrid terbaik yang ada di pasaran. Mulai dari harga dan performanya, semuanya sebanding, dengan pengecualian mungkin di sisi RAM yang sebaiknya kamu upgrade ke 16 GB. Nah, untuk kamu yang suka melipat-lipat laptop dan menggunakan stylus pen untuk coret-coret presentasi, IdeaPad Flex 5 tidak akan mengecewakan. Nah, pada pengujiannya stylus pen bawaan sudah sangat responsif dan hanya beberapa kali tidak meregister atau mengalami lag ketika dipakai. Sesuai bentukannya yang hybrid, laptop ini tentu bukan untuk aktivitas dengan performa yang tinggi. Ini tercermin dari grafiknya yang hanya Intel Iris Xe, di mana kamu akan lancar menjalankan mayoritas program, namun tidak bisa dipakai desain apalagi gaming. Kemudian untuk segi baterai, laptop ini kuat, bisa bertahan seharian sambil jalan-jalan, jadi nggak perlu khawatir untuk bawa colokan. Dan dari port pun sudah cukup dan hanya sebatas cukup ya. Asus VivoBook Flip TM420. Seperti laptop hybrid lainnya, VivoBook Flip TM420UA ditujukan untuk traveling. Maka dari itu dia disokong bodi ringkas, baterai tahan lama, bobot yang ringan, dan material yang kuat. Sedikit kekurangan di laptop ini ketika di
dipakai untuk mengetik, keyboardnya seringkali bikin typo. Kemudian feedback dari setiap tombolnya pun kurang memuaskan atau bisa dibilang kurang clicky. Touchpadnya pun agak kecil, susah untuk dipakai untuk tangan yang besar. Nah, di sisi lain, laptop ini dilengkapi Windows 10 Home 64-bit dengan RAM yang bisa kamu upgrade ke 16 GB atau sesuai kebutuhan. Nah, dari port ia sudah punya USB-C, USB-A, dan HDMI. Kemudian webcam 720p nya pastinya ada. Dan juga ada Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5. Asus A416JP. Laptop ini memiliki performa yang cukup untuk semua kebutuhan kerja sehari-hari. Dari spesifikasi internal hingga fitur eksternal, tidak banyak yang bisa dikomplain. Laptop ini terdiri dari dua varian RAM, yaitu 4GB dan 8GB. Nah, tapi disarankan untuk kamu yang akan beli laptop ini jangan ngambil yang 4GB karena terhitung lebih boros. Karena bisa dipastikan di masa mendatang kamu perlu upgrade RAM, entah karena kebutuhan kerja yang nambah, atau laptop yang semakin tidak optimal, atau juga sesimpel mau mesin yang lebih lancar dipakai kerja. Nah, selain variasi RAM, ada juga variasi warna, yaitu transparan silver dan slate gray. Nah, kalau bicara mengenai performa, yang patut diacungi jempol di sini adalah daya tahan baterainya. Ia kuat, nyala seharian meski dengan pekerjaan yang lumayan sibuk. Salah satu faktor penyebab irit di sini adalah dual GPU, yaitu Intel UHD yang menghemat daya dan MX330 untuk pekerjaan yang lebih berat di grafisnya. Lenovo Gaming L340 15IRH. Seperti laptop gaming lainnya, Lenovo juga mempercayakan Lenovo Gaming L340 15IRH dengan layar jumbo IPS 15,6 inci Full HD yang memiliki warna tajam dan terlihat jernih. RAM bawaan dari laptop gaming murah ini adalah 8GB dan juga sudah didukung dengan SSD berkapasitas 512GB. Yang cukup menarik dari laptop ini adalah baterai yang diklaim bisa bertahan sampai 9 jam. Selain baterainya yang awet, Lenovo Gaming ini juga menjanjikan pengisian fast charging, di mana disebutkan bahwa baterai bisa terisi sampai 80% hanya dalam waktu 1 jam. HP Pavilion 14 EC0013AU. Keunggulan dari laptop ini adalah pada ukurannya yang ringkas dan ringan, serta didukung dengan prosesor terbaru. Laptop gaming 10 jutaan terbaik ini cocok sekali bagi kamu yang mempunyai mobilitas tinggi, serta memerlukan performa yang cukup handal. Kinerja powerful laptop ini sumbernya adalah dari prosesor AMD Ryzen 5000 Mobile series yang terbaru. Bukan hanya handal digunakan untuk bermain game saja, tapi laptop ini juga dapat menangani komputasi grafis sehari-hari. Oke teman-teman, jadi itulah pembahasan singkat tentang 10 laptop 10 jutaan terbaik di tahun 2022 ini. Nah, mungkin bagi teman-teman yang punya budget lebih dari 10 juta, mungkin kami sarankan untuk membeli laptop di atasnya atau sekitar range harga belasan juta, karena untuk gaming ataupun editing itu lebih powerful yang harga 11 jutaan atau belasan juta gitu. Untuk teman-teman yang hanya punya budget 10 jutaan, ya mungkin daftar barusan bisa jadi referensi bagi teman-teman semua. Nah, jika teman-teman suka dengan video rekomendasi laptop seperti ini, silahkan kalian klik like, dan bila kalian ingin request laptop apa lagi yang akan kita bahas selanjutnya, silahkan kalian request di kolom komentar, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.